Itu pelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi ya. Jadi sebelum kita lanjut pada pelajaran kita hari ini, yaitu tentang lingkaran. Jadi saya harapkan kepada anak semua, sebelum kita mulai, saya minta ketua kelas untuk memimpin baca doa. Di tempat duduk saja, siapkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami paham yang lebih mudah. Amin. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Surah Al-Qaryah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum saya mulai, kita lanjut ke baca teks proklamasi. Kemudian kita hayati ya. Nah, mari bersama-sama memulai membaca teks proklamasi. Nah, proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, baik. Setelah sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya ingin bertanya dulu kepada anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Kemudian sedikit kita bermain. Seperti kemarin atau sebelum-sebelumnya, kita akan mengadakan dulu refreshing. Refreshing dalam artian bukan kita ke tempat wisata, bukan ke tempat permandian, tetapi kita merefreshing dulu otak. Merefreshing otak. Salah satu contoh refreshingnya ialah untuk mengajak anak-anakku semua untuk berpikir, berpikir dan memahami kata-kata yang disampaikan. Jangan selalu tertipu. Satu contoh, pertanyaannya misalnya, ini kan pertanyaan yang sering yang sering saya utarakan, yaitu siapa tadi dibonceng ke sekolah? Ada yang dibonceng ke sekolah? Naik apa? Naik motor. Naik motor ya? Naik motor. Waktu naik motor, ada yang perhatikan bawa motornya? Tidak ada. Oh iya. Harus diperhatikan ya. Coba dari sini, dari sekolah sampai ke sini, berapa motornya Bapak tak sampai? Ya? 2. Sampai di sekolah motornya Bapak tak? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Iya atau tidak? Iya. Sampai ya? Sampai di mana? Sampai depan gerbang. Kenapa kira-kira bisa jalan motor itu? Ya? Iya. Karena bannya berbentuk apa? Segi 4 atau segi 3? Bundar atau lingkaran? Bundar atau lingkaran? Yang mana benar? Iya, karena berbentuk lingkaran. Oke, ingat ya, tidak semua yang bundar itu adalah lingkaran. Tapi yang semua lingkaran itu sudah tentu bundar. Oke, nah, itu sedikit refreshing otaknya. Baik, selanjutnya saya ingin mengecek dulu kehadiran tak semua. Nah, saya mulai dari Andi Maharaja Rizky Ramadhani. Hadir. Alfian Fahram. Sayyid Atillah. Hadir.
Cahaya Indira. Tetap bercahaya ya. Walaupun hatinya lagi galau. Fauzan. Hadir. Fauzi. Ivan. Iftita. Lisdawati. Naila Azahra. Nashwa. Novi. Nur Istiqamah. Fitri Ramadhani. Mana orangnya? Nggak ada? Oh ada. Iya. Putri. Mana putranya? Oh nggak ada. Ya, Quratain. Hadir. Rahmaniar. Nggak hadir. Reski Aldiansyah. Rizky Wahyu. Silviani. Wilda. Fauzia. Muhammad Adil. Ya, lengkap ya. 22. Oke, baik. Nah, sekarang sebelum kita ke tema atau pokok bahasa yang ingin saya jelaskan sebentar, saya ingin mengingatkan kembali bahwa belajar matematika itu adalah hal yang paling mudah sebenarnya. Yang penting pemahaman yang harus ditingkatkan. Nah, jangan sudah menghadapi masalah sudah menyerah. Tapi ketika belajar matematika itu harus dibawa juga ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita punya masalah, maka harus kita hadapi dengan baik, dengan lapang dada, bukan mengeluh, bukan berkeluh kesah. Nah, seperti misalnya, kalau di minggu lalu kita sudah pelajari tentang pecahan. Nah, sudah pelajari tentang pecahan. Sudah tahu yang mana penyebutnya? Sudah. Yang mana? Letaknya di mana? Kalau penyebut? Di bagian bawah. Kalau yang di atas? Ya, pembilang. Berarti pecahan sebentar ini akan juga kita pelajari di lingkaran. Jadi itu mata pelajaran. Semua materi itu saling terkait. Mulai dari bilangan bulat sampai lingkaran. Apa yang sudah dipelajari di kelas 1 sampai sekarang itu akan berkaitan terus. Tidak ada yang bilang tidak dipelajari lagi kalau sudah di kelas 6. Tetap dipelajari. Ya, oke? Nah, yang kita akan pelajari adalah oke. Sebelum ini ada materi juga saya mau bagi, mudah-mudahan cukup ya. 6 kelompok. Sudah dibentuk kelompok toh? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, sebentar ada juga lembarannya untuk dikerjakan. Ya, 1. Mudah-mudahan cukup ya. Kasih di sana juga. 2. Ya. Siapa yang lebih? Ada yang lebih? Hah? Udah cukup ya? Oh, masih ada. Di situ. Kita milih. Tiga tunggu dulu.
Sampai? Ya. Cukup dua-dua ya. Coba perhatikan di situ materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang lingkaran. Nah, tentang lingkaran. Ya. Materi pembelajaran lingkaran. Ada yang bawa semua benda-benda yang berhubungan dengan lingkaran? Nah, minimal berapa yang saya suruhkan? 5 Pak. Oke, ya sudah. Sebentar kita analisa atau kita selidiki apakah yang ada anak-anakku semua bawa termasuk lingkaran atau tidak. Nah, coba kita lihat kompetensi dasar. Dan yang akan kita pelajari, ini saya perkenalkan dulu ya tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah mengamati lingkungan di sekitar, peserta didik mampu mengidentifikasi benda-benda yang berbentuk lingkaran dengan benar. Ya, kita tidak usah keluar karena anakku semua sudah bawa benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, kedua, setelah melakukan eksplorasi, peserta didik mampu menjabarkan bagian-bagian lingkaran dengan baik. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, sebentar ada diskusi tak dari kelompok 1 sampai kelompok 6, itu mempresentasikan apa-apa yang sudah diteliti terhadap benda-benda yang berhubungan dengan lingkaran. Mampu menentukan panjang diameter dan panjang jari-jari dengan benar. Lanjut, coba lihat di materi tadi situ. Ini sama ya. Asesmen awal. Ini pertanyaan saya. Di lingkungan sekolah, coba sebutkan benda-benda yang berbentuk lingkaran minimal 5 benda. Coba kelompok 1 dulu. Coba sebutkan. Ya di dalam kelas saja ya. Itu sudah menjadi lingkungan sekolah. Ya, botol. Solasi. Piring. Apa lagi? Gelas. Apa lagi? Koin. Nah, dari benda-benda ini harus diselidiki dulu. Mulai dari botol, piring, solasi, apa lagi satu tadi? Gelas. Ini sebentar mau diteliti. Yang manakah yang berbentuk lingkaran di situ di botol? Yang mana berbentuk lingkaran? Apakah semuanya berbentuk lingkaran mulai dari atas sampai di bawah? Begitupun benda-benda yang lainnya. Kelompok 2. Coba sebutkan. Botol juga ya. Gelas. Kaleng. Penutup botol. Ya, sebentar kita selidiki ya. Tidak apa-apa disebutkan secara umum dulu. Yang kelompok 3. Botol. Solasi. Ya. Koin. Apa lagi? Gelas. Sudah 4. Mangkuk. Oh ya, sebentar kita selidiki yang ada di situ disebutkan sebagai lingkaran. Yang kelompok 4. Yang mana? Gelas. Apa lagi? Lem fox. Tempat lem fox ya. Botol. Mangkuk. Apa lagi? Tutup. Iya. Sana kelompok 5. Ini juga sebutkan. Sebentar kita selidiki, kita eksplorasi yang mana, di bagian mana itu dikatakan lingkaran ya. Gelas juga. Solasi. Koin. Kancing baju. Petutup toples. Kelompok 6 terakhir. Plaster. Apa lagi?
Koin. Lem. Lem apanya lem? Tempatnya. Oh iya. Sebutkan tempatnya. Apa lagi? Penutup toples. Oke. Iya, sekarang berarti itu benda-benda yang ada di lingkungan kita. Kalau di luar sekolah kira-kira ada yang bisa disebutkan? Iya, tempat sampah. Apa lagi? Pot. Apa lagi? Ya. Ember. Lampion. Bola. Galon. Oh iya, enggak apa-apa. Sebentar kita selidiki apakah yang disebutkan ini sesuai dengan lingkaran atau tidak setelah diketahui pengertiannya. Yang kedua, apakah tempat sampah termasuk lingkaran? Iya, jelaskan. Kenapa termasuk lingkaran? Karena berbentuk lingkaran. Oh ya, bentuk lingkaran. Sebentar kita jelaskan juga. Oke, lanjut. Dari benda-benda yang sudah diamati dan disebutkan, bisakah memberikan pengertian tentang lingkaran? Ada yang bisa memberikan pengertian tentang lingkaran terhadap benda-benda yang sudah tadi disebutkan, diamati? Satu orang. Sebelum menjawab di situ di lembaran, berdasarkan pemahaman tadi, karena kita sudah menyebutkan berbagai macam benda, mengatakan lingkaran, mengatakan sebagai lingkaran. Ada yang sebut gelas, ada yang sebut piring, ada yang sebut apa lagi? Koin, solasi, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan tempat sampah, ember, pot. Kira-kira apa pengertiannya tentang lingkaran? Secara pemahaman tak sendiri. Kelompok 1, menurut kita apa itu lingkaran? Ya? Apa itu lingkaran? Jangan kita tutup mulut tadi, karena bukan ada virus. Apa itu lingkaran? Menurut pemahaman yang sering kita lihat, tidak usah salah atau benar, tidak jadi masalah. Yang penting disebutkan, diberikan pengertian. Ya. Silakan. Lingkaran adalah kelompok 6. Dari benda-benda ini, dari benda-benda ini kan sudah disebutkan. Oh, ini katanya lingkaran, ini juga lingkaran. Terus ini juga lingkaran. Ya. Apa? Secara pemahaman tak dulu, jangan secara ilmiahnya. Karena misalnya ini kita lihat di sini, yang manakah sebenarnya di sini lingkaran? Atasnya. Iya, mulutnya ya. Ini di atas, kemudian ini alasnya sebagai lingkaran. Berarti kalau sudah media mati, oh ternyata ini lingkaran. Tadi sudah disebutkan bahwa ini alasnya ada lingkaran, kemudian mulutnya di atas ada lingkaran. Kira-kira apa pemahaman pengertian bisa kita berikan kepada benda ini yang ada sebagai pengertiannya lingkaran begini? Apa? Ya, nggak usah takut-takut, bilang saja salah benar. Nanti kita betulkan. Kelompok 4, 3. Kelompok 4. Oh, sesuatu yang berbentuk lingkaran. Nah, itu mau ditahu apa itu berbentuk lingkaran. Ya, nanti sebentar dipaham ya. Ya, pemahaman tak nanti kita lihat. Oke. Ya. Ini sebenarnya ada anakku semua tahu apa itu lingkaran, tapi cuma susah membahasakan ya. Pasti susah membahasakan. Kita lihat.
Nah, jadi sebelum kita ke pengertiannya, ini akan kita pelajari dulu, yaitu ini bagian-bagian lingkaran sebentar. Lingkaran, bagian-bagian lingkaran, kemudian ada 8 titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, juring, temberen, dan apotema. Nah, apotema ini. Sekarang kita lanjut. Nah, kita lihat dulu ciri-ciri benda berbentuk lingkaran. Lihat ciri-cirinya. Yang pertama, tidak memiliki titik sudut atau besar sudutnya adalah 360 derajat. Ya, coba kita lihat terhadap benda ini. Ini. Kita lihat yang pertama tadi ini tidak memiliki titik sudut. Nah, coba kita lihat nih permukaannya. Apakah ada titik sudutnya? Tidak ada. Nah, ketika di ini full ya. Ini dikatakan sebagai sudut full atau yang memiliki sudut besar 360 derajat. Nah, sudah bisa muncul itu sedikit pemahaman. Oh, tidak memiliki titik sudut. Yang mana dikatakan titik sudut? Yang mempertemukan garis ujung garis dengan garis yang lain pada satu titik. Nah, yang kedua, memiliki sumbu simetri atau simetri lipat yang tak hingga atau tak terbatas. Memiliki sumbu simetri. Ketika kita lipat ini saling coba lipat. Nanti pecah dosa kita. Ketika kita lipat ini pasti saling menutupi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Itu akan simetri lipat. Kemudian lanjut. Memiliki sumbu putar yang tak hingga dan tak terbatas atau tak terbatas. Nah, kita ini. Mana sumbu putar? Ketika kita putar begini, pasti tidak akan menemukan, tidak akan berhenti. Tidak akan tidak akan tidak ada batasnya. Pasti akan menggelinding jauh. Oke. Nah, sekarang memiliki titik pusat. Ini orang membuat ini pasti meletakkan satu titik. Coba lihat semua benda-benda yang ada di depan tak? Ada tuh titiknya ini. Ada toh? Iya. Orang tidak yang buat ini tidak seenaknya atau biasanya saja. Yang penting jadi, tapi dia harus menentukan dulu titik pusat sebelum membuat suatu benda. Khususnya misalnya piring. Letaknya titik pusat. Rata-rata itu kalau semua yang bentuk lingkaran itu ada semua itu titik pusatnya yang ketika dibuat. Seperti ini. Ini juga. Nah, ini ada juga di bawah. Nah, ini. Pasti ada semua di bawah. Oke? Itu dekatan titik pusat. Lanjut. Jarak dari sisi manapun ke titik pusat selalu sama panjang. Jarak dari sisi manapun ke titik pusat selalu sama panjang. Kita lihat. Dari sini, contoh ini piring. Kita lihat alasnya di bawah. Ini titik pusatnya, jarak ke sini dari sini ke sini pasti sama. Tidak pernah ada yang berbeda. Misalnya di sini 2 cm, di sini 3 cm. Berarti kalau begitu bukan lingkaran. Ya? Pahami? Kalau beda jaraknya, sisi satu dengan sisi yang lainnya atau yang bagiannya, berarti dia bukan lingkaran. Pasti sama semua secara keseluruhan. Lanjut. Kita lihat contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran. Sini banyak ya. Ya. Yang pertama apa? Ya, ban motor atau roda. Ini jam. Kalau ini tempat itu kalau panah, ya.
target panah ya. Ini cincin. Nah, ini piring. Kalau ini gelang. Kalau ini solasi. Kalau ini ya, biang lala. Ini piringan atau CD. Iya. Nah, CD. Ah, kalau ini meja. Meja termasuk lingkaran atau bukan? Ah? Alasnya. Yang mana alasnya sini meja? Ini yang di bawah alasnya. Ah, ini atasnya. Apa namanya ini? Apa namanya? Permukaan. Iya, permukaannya. Nah, permukaannya. Nah, kemudian yang kedua, kalau ini wajang, apa termasuk lingkaran atau bukan? Nah, kalau wajahnya tidak termasuk lingkaran, tetapi mulutnya yang di atas termasuk lingkaran. Kita anggap saja mulut ya, ke tempatnya masukkan sesuatu untuk menggoreng. Nah, oke, sudah bisa ya membedakan. Nah, lanjut. Kita lihat. Nah, sekarang sudah masuk. Pengertian lingkaran. Pahami baik-baik. Apa itu pengertian lingkaran? Lihat di situ juga di lembaran bahan ajar. Ada di situ juga tentang pengertian lingkaran. Kita lihat yang pertama. Lingkaran merupakan himpunan titik-titik. Apa itu himpunan? Artinya persatuan atau kumpulan dari titik-titik yang disatukan. Nah, dengan membentuk sebuah garis yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu pada lingkaran tersebut disebut sebagai pusat lingkaran. Disebut sebagai pusat lingkaran. Nah, kemudian sudah dipahami ini? Ingat bahwa himpunan titik-titik. Berarti kita membuat titik-titik, kemudian kita satukan, tarik semua, maka jadilah lingkaran. Iya. Ya, kemudian lingkaran pengertian kedua, lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Berjarak pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Sudah dipahami di sini? Sudah dipahami? Iya, paham ya? Nah, saya ulang. Lingkaran yang pertama pengertiannya merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, di mana titik tertentu itu disebut sebagai pusat lingkaran. Kemudian lingkaran yang kedua, pengertian kedua, titik-titik pada bidang datar. Ya, karena diletakkan di bidang datar. Kalau bola termasuk lingkaran atau bukan? Termasuk, Pak. Ya, tidak termasuk karena bola itu memiliki apa? Ruang. Dia termasuk bangun-bangun ruang. Berarti dia tidak pada bidang datar. Dia tidak datar, berarti dia bukan lingkaran. Kecuali kalau sudah dibelah. Apalagi tadi yang disebutkan? Sebutkan tempat sampah. Nah, itu harus spesifik di situ. Yang mana dikatakan sebagai lingkaran? Yang mana? Alasnya dengan mulutnya atau tempat memasukkan sampah. Itu ember juga begitu. Jadi tidak semua yang ada di sampah, di tempat sampah atau ke ember itu termasuk lingkaran. Nah, karena bentuknya dia bangun ruang. Hanya alasnya. Oke, pahami. Lanjut. Bagian-bagian lingkaran. Kita lihat bagian-bagian lingkaran. Nah, yang pertama, kita lihat di sini secara keseluruhan. Unsur-unsur lingkaran sama ya? Sama dengan
bagian-bagian lingkaran dengan unsur-unsur lingkaran. Yang pertama titik pusat, yaitu titik O. Letaknya di mana? Di tengah. Sebentar kita lihat pengertiannya apa itu titik pusat. Nah, ini di sini dipahami. Oh, kalau titik pusat itu pasti dia berada di tengah. Sama dengan kita manusia juga memiliki titik pusat. Yang mana? Apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya? Iya, bedanya cuma di sini. Di sini pusat, kita ganti huruf apa di sini? Kalau di manusia? R. Berarti pusar. Nah, ada juga. Berarti coba Mik kalau kembali ke sebentar ke rumah ukur Ki. Dan mulai dari pusar tak naik berapa meter, turun juga berapa meter, pasti sesuai. Sama, tidak pernah beda. Nah, itu. Yang kedua, jari-jari. Bukan jari-jari ini ya. Nah, bukan. Nah, yang mana dikatakan jari-jari? Di sini banyak yang jari-jari ya. Nah, ini bisa garis OA, garis OB, nah, garis OC, kemudian garis OE. Nah, di sebentar sudah bisa juga memberikan pengertian. Yang ketiga, diameter. Nah, diameter. Nah, yang mana diameter? Ya? DC. Selalu simbolnya D ya. Garis BC. Garis BC. Oke. Kemudian busur. Perhatikan. Busur. Diameter dulu. Yang mana garis diameter? Ini ya. Dari sini ke sini. Ya, dari A B O C. Nah, di sini BC bisa langsung. Kemudian busur, garis lengkung. Yang mana garis lengkungnya? Ini AC, AB, kemudian BC. Itu. Nah, sebentar dari gambar ini mungkin sudah bisa diberikan pengertian sebelum kita lihat secara pengertiannya. Tembereng. Nah, yang mana itu tembereng? Daerah yang dibatasi tali busur. AC dan busur AC. Sudah tahu tali busur? Nah, lihat kita belum ya? Nah, kita lihat tali busur yang mana? Garis AC ini. Ini ya, ini. Nah, biasa lihat busur? Ya, tali, makanya tali busurnya itu pasti lurus turun. Iya, ndak bengkok-bengkok. Beda dengan ketapel. Kalau ketapel biasanya lentur. Tapi kalau panah selalu lurus tali busurnya. Nah, kemudian tembereng. Nah, mana tembereng? Nah, mana tembereng? Ini. Ya. Aceh. Nah, ini. Aceh. Tali busur Aceh dengan busur. Ini warna hijau di dalam. Yang dibatasi oleh Aceh, tali busur dengan busur. Aceh ini. Yang warna hijau. Kemudian juring. Ya, perhatikan. Yang mana dikatakan juring? Daerah yang dibatasi jari-jari OA dan OB. Juga busur AB. OA dan OB. Nah, ini yang warna merah. Nah, ini yang warna merah. Perhatikan baik-baik supaya tidak salah paham lagi. Kalau misalnya disuruh hanya gambar ketika ada soal di situ diberikan bentuknya seperti ini, tinggal disebutkan, tuliskan letak unsur-unsur lingkaran atau bagian-bagian lingkaran. Tinggal sudah tahu titik pusat di mana, jari-jari di mana, diameter di mana, kemudian busur di mana, kemudian tali busur, ditambah tembereng, juring, apotema. Nah, sebentar kita lihat pengertiannya. Garis OD. Nah, ini garis
ini ke sini. OD. Ya. Nah, garis OD. Nah, kemudian anak panah. Garis DE. Ya. Kenapa anak panah? Karena ini kita ada tali busurnya toh. Tidak mungkin dari sini belakang. Nah, ini anak panahnya. Oke. Nah, jadi sebelum kita melangkah lagi, saya mau tanya. Ada yang bisa memberikan pengertian tentang titik pusat? Dari gambar di atas sudah ditetapkan toh titik pusat itu titik O. Apa kira-kira pengertiannya? Iya, titik yang terletak di tengah lingkaran. Pas di tengah lingkaran ya. Nah, kemudian jari-jari. Ya, garis yang menghubungkan dari bagian lingkaran ke titik pusat. Kalau diameter, itu garis lurus yang menghubungkan bagian lingkaran yang satu ke bagian lingkaran kedua yang melalui apa? Titik pusat. Selalu melalui titik pusat. Oke, ya. Ada yang mau bertanya dari sini? Sampai di sini? Ada? Sudah dipaham? Nah, sebentar saya tutup semua baru disebutkan letak-letaknya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat pengertian-pengertian tentang bagian-bagian lingkaran. Nah, penjelasan. Apa yang mau dijelaskan? Nah, itu tadi. Bagian-bagian atau unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran. Di sini kan sudah dilihat tadi. Ada gambarnya lingkaran. Nah, yang ini. Sekarang kita lihat penjelasannya. Bagian-bagian lingkaran. Titik pusat lingkaran. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat. Ini kita lihat kata-katanya tepat di tengah-tengah lingkaran atau titik O. Selalu disimbolkan dengan O. Selalu dikasih dengan huruf O kalau titik pusat. Coba, siapa yang bisa berikan pengertian berdasarkan penjelasannya? Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran atau titik O. Nah, coba. Kelompok 6. Coba sebutkan pengertian dari titik lingkaran. Titik pusat lingkaran. Dari berdasarkan tadi penjelasan yang ada di depan tak di atas di layar. Apa tadi? Mulai dari kelompok 1 dulu. Apa pengertiannya titik pusat lingkaran? Titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran adalah titik. Iya. Titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran tepat. Atau tepat di tengah-tengah lingkaran. Itu saja kata-katanya. Tepat di tengah-tengah lingkaran. Kita lihat gambarnya. Nah, ini. Titik pusat lingkaran. Itu yang warna merah. Jarak dari sini pasti sama. Yang ini juga sama. Yang ini juga. Yang ini sama. Nah. Sudah dipahami di sini? Sudah dipahami? Iya. Oke, tidak ada lagi yang apa namanya yang lupa ya. Nggak usah dihafal, pahami saja. Yang mana dipahami? Oh, terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Kedua, bagian-bagian lingkaran yang kedua, diameter lingkaran.
Seharusnya jari-jari lah, tapi tidak masalah. Apa pengertiannya? D, iya selalu disimbol D kalau diameter. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Iya. Gampang juga dipahami. Oh, garis lurus yang membelah dua atau membagi dua lingkaran. Nah. Misalnya ada yang orang tua tak bikin kue bolu. Siapa yang tidak suka kue bolu? Angkat tangan. Tidak suka? Ya, tidak suka kalau tidak ada ya. Pasti kalau ada lebih duluan. Ketika misalnya buat kue bolu mama tak pas di tengahnya itu dibelah. Latihan di bagian pertama dan kedua itu harus sama besar. Kalau pas di tengahnya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini rumus diameter lingkaran. D sama dengan 2 kali jari-jari R. Sama dengan 2 kali R. Sama dengan 2R. Nah, sebentar. Ingat rumusnya? 2 kali jari-jari. Jari-jari itu R. Sama dengan 2 kali R. Sama dengan 2R. Nah, sekarang gambarnya. Diameter. Sudah jelas ya? Ini sudah ada gambarnya. Yang melintas di tengah, pas di tengah titik pusat. Lanjut. Jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. Adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran itu sendiri. Jari-jari disimbolkan dengan huruf R. Kita lihat jari-jari sebuah lingkaran. Nah, ini pengertian kedua. Merupakan ruas garis yang satu titik ujungnya berada di titik pusat lingkaran dan titik ujung lainnya. Kita lihat gambarnya. Nah itu. Sudah tahu ya? Jari-jari lingkaran. Nah. Pahami? Iya, lanjut. Busur lingkaran. Nah, busur adalah garis lengkung lingkaran yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkung tersebut. Kita lihat pengertian kedua. Ada dua bagian yang dikatakan busur. Ada bagian yang lebih kecil disebut busur minor, dan ada yang bagian besar disebut mayor. Kita lihat manakah itu termasuk minor dan busur mayor. Kita lihat gambarnya. Ini yang minor A ke B, sedangkan mayor yang ini. Ya, dari A, C dan B. Itu mayor, itu lebih besar. Nah, lanjut. Tali busur lingkaran. Nah, tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran dan kedua ujungnya terletak di dalam lingkaran. Jadi bukan di luar lingkaran, tapi berada di dalam lingkaran. Nah, kita lihat gambarnya. Ini gambarnya. Semua itu ya, tali busur. Yang penting ada di dalam lingkaran. Lanjut. Juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Lanjut. Ini yang bentuk, ini yang di dalam ini ya. Juring ini. Ya. Oke. Lanjut. Tembereng lingkaran. Apa pengertiannya? Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran. Kita lihat gambarnya.
Nah, ini yang warna merah. Hah? Ini tembereng yang warna merah. Nah, kita hubungkan. Sudah. Pahami? Lanjut. Apotema lingkaran. Apotema lingkaran. Nah, ini. Apotema ada garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Nah, coba kita lihat gambarnya. Yang mana itu? Itu yang warna merah. Nah, yang menghubungkan tali pusat dengan tali busur. Oke. Dah. Sudah dipahami ya tentang bagian-bagian lingkaran. Oke. Nah, menentukan panjang diameter dan panjang jari-jari lingkaran. Nah, sini rumus lingkaran. Jari-jari sama dengan R atau 1/2 kali D. Dan diameter sama dengan D. Tadi sudah ada rumusnya tuh, lingkaran 2 kali R. Nah, kemudian 2 kali. Nah, nggak usah dulu sini ya. Nah, sekarang nilai P. Contoh soal. Kita lihat contoh soalnya. Diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter 14 cm dan pi-nya sama dengan 22/7. Tentukanlah panjang jari-jari. Nah, berarti yang mas sebentar dicari di sini ini saja dulu, panjang jari-jari. Tidak usah dicari luas lingkaran. Karena materi kita itu hanya di bagian-bagian lingkaran dulu. Kemudian keliling lingkaran. Coba perhatikan diameternya berapa? 14 cm. Nah, 14 cm. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Pembahasan. Panjang jari-jari. Panjang jari-jari R sama dengan 1/2 kali diameter. Nah, kita lihat 1/2 kali 14. Nah, 14 kali. Terus dari mana 7? Iya, 14 dibagi 2. 14 dibagi 2. Hasilnya jadi panjang jari-jari lingkaran adalah 7 cm. Nah, kita tinggalkan saja dulu ini. Di materi selanjutnya. Ini contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm. Dan pi sama dengan 22/7. Tentukanlah panjang diameter. Panjang diameter. Nah, di pusatnya yang jadi fokus di sini adalah diameternya. Panjang diameternya berapa? Pembahasan. Nah, panjang diameter berapa tadi? Belum diketahui. Yang diketahui apa? 2 kali R adalah jari-jari. Nah, ini jari-jari. Berarti 2 kali 14 sama dengan 28 cm. Jadi panjang diameter lingkaran adalah 28 cm. Oke. Nggak usah kita lihat ini ya. Karena nanti di materi selanjutnya kita akan belajar tentang luas lingkaran dan keliling. Sekarang ada terima kasih. Tugas. Kita perhatikan. Ini ada lembaran LKPD per kelompok. Mudah-mudahan cukup juga ya. Ya, coba dikerjakan, sebentar dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang di bagian belakang sebentar mempertanggungjawabkan jari-jari tapi dikerja semua. Yang mana mau diukur? Itu benda-benda yang dibawa tadi. Dari rumah. Ya, lihat di situ petunjuknya ya. Ya. Lihat petunjuknya di situ.
Lihat petunjuknya. Menentukan diameter dan jari-jari lingkaran. Materi pembelajaran lingkaran, tujuan pembelajaran mengukur diameter lingkaran. Mengukur jari-jari lingkaran. Prosedur. Lakukan kegiatan berikut bersama dengan teman kelompokmu. Kumpulkan benda-benda berbentuk lingkaran, paling sedikit 5 benda yang berbeda. Tidak apa-apa sama semua kelompok, kalau gelasnya sama. Yang penting sebentar kita lihat ukurannya. Ukuran sebentar yang berbeda. Ukurlah diameter benda-benda tersebut dengan cara mengimpitkan benda-benda tersebut di antara 2 penggaris. Satu saja penggaris ya. Ya. Jarak 2 penggaris tersebut merupakan diameter benda berbentuk lingkaran. Ya, satu saja Mister. Karena benda-benda yang di bawah itu kecil-kecil semua. 4. Catatlah hasil pengukuran panjang diameter untuk setiap benda tersebut. Kemudian, sedangkan panjang jari-jari lingkaran dapat diperoleh. Perhatikan di situ. Diperoleh berdasarkan hasil pengukuran sebelumnya. Maksudnya pengukuran dari diameter. Kan di sini tadi sudah dilihat toh? Di sini sudah dilihat. Mana tadi? Nah ini, sudah lihat tadi toh? Untuk mencari diameter, kalau diameternya diketahui berarti 1/2-nya. Berarti untuk ukuran jari lingkaran ya saja 1/2-nya. Catatlah panjang diameter dan jari-jari dari setiap benda yang telah kalian kumpulkan pada kolom berikut. Tulis nama bendanya apa? Misalnya gelas, tulis permukaan gelas atau ke alas gelas. Yang mana mau diukur? Misalnya alas gelas mau diukur, berarti tulis alas gelas. Kalau permukaannya, ini di atas, ya. Atau mulut gelas untuk lebih bisa dipahami. Kalau uang koin ya, enggak usah ditulis gambar benda apa? Gambar angka uang koin, enggak usah ditulis, tulis koin. Iya. Silahkan. Kemudian sebentar ada yang presentasikan hasil pengukuran dari diskusi. Saya kasih waktu 5 menit untuk melakukan. Bagi-bagi teman tak kan nampak 3, 4. Ada yang cari jari-jarinya, ada yang cari diameternya. Ya, sama seperti ini kan tulis selasi kecil. Nah. Ya. Kalau itu ya tulis permukaannya, anunya. Alasnya. Ya. Kenapa? Ya. Yang di dalam saja. Ya, enggak usah di luar, yang di luar.
Iya. Lebar dibagi kedua kalau di sini pas-pas di tengah. Hmm. Dapat cara. Untuk memudahkan, cari dulu diameternya. Kalau sudah dapat diameter, langsung saja dibagi 2 untuk jari-jarinya. Tuh. Kemudian cari dulu diameternya. Setelah itu, baru ditentukan jari-jarinya. Udah tuh? Permukaannya, ya. Ya. Lihat ukurannya. Ada ukurannya itu Mister Tak. Lihat ukurannya di situ. Ya, diameternya dulu langsung dicari. Ini permukaannya. Ada yang sudah selesai? Masa 5 saja benda? Anu Pak, di tengah-tengah terus. Enggak apa-apa. Di tengah ada. Nanda mau di tengah nah lalu sampai tengah. Kenapa? Di sini Pak nih. Selalu pas di sini Pak. Ambil saja terdekat dari sini atau ambil sini. Ya, kasih kecap. Kalau ada ambil tengah-tengahnya. Ya. Usahakan terdekat saja, bulatkan saja angkanya supaya mudah dihitung. Itu bulatkan saja. Misalnya ke 5,5 supaya mudah dihitung ya. Jadi kasih 5,6 ya. Nah, benda kan tidak pernah menetap. Iya. Ya. Yang mana? Iya. Kalau sudah tahu diameter kan sudah bisa pakai itu. Sudah bisa. Gentukan pakai ini. Panjang jari-jari R sama dengan 1/2 kali diameter. Berapa diameternya tadi? Nah, yaitu taruh misalnya 14. Berarti atau ke 6 misalnya, berarti 6 bagi 2. Jari-jarinya 3 cm. Sudah? 8,5. 5 itu di pertengahannya itu 5. 0,5 ukurannya di situ. Ya? Ya, terus. Langsung saja tulis angkanya di situ, diameter. Nah, tinggal jari-jarinya yang dihitung. Karena itu di atas, kan diameternya diketahui di atas. Berarti jari-jarinya untuk mencari jari-jari adalah 1/2 kali diameter.
1/2 kali 14. Berarti 1 kali 14. 14 bagi 2. Kan jari-jari itu bagi 2-nya diameter. Kalau diameter secara keseluruhan lingkaran. Ya? Kenapa? Itu diameternya ini Kang. Misalnya ini lingkaran. Coba lihat lingkaran. Nah, ini diameternya nih dari sini ke sini. Ini. Itu. Nama anggota tak. Ini. Ya. Anu 11. Ya, permukaannya. Iya. Supaya bisa dibagi ya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ya? Apa? Bagi 2-nya ini. Itu di atas. Ini kan bagi 2-nya. Kan di sini jari-jari. Di sini kan diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter 14 cm. Nah, sekarang panjang jari-jarinya berapa? Bagi 2-nya diameter. Ini. Ini rumusnya. Sudah? Yang lain sudah? Lagi? Oh, sudah lewat waktunya. Ya. Katanya sudah selesai. Ya, sini ya. Sudah. Oke, sambil yang lain mencari kelompok 1 presentasikan. Silakan naik baca. Yang berdasarkan didapat. 1 orang saja. Di situ saja. Yang lain menyimak. Baca saja. Kasih besar suara tak? Hasil pengukuran panjang
panjang diameter lingkaran 22 Berdiri. Supaya kedengaran. Nama benda permukaan piring hasil pengukuran panjang diameter lingkaran 22 cm, jari-jari lingkaran 11 cm. Permukaan plastik 10 cm, 5 cm. Permukaan gelas 8 cm, 4 cm. Permukaan koin 2 cm, 1 cm. Tutup botol 2 cm, 1 cm. Iya. Oke, yang kelompok 2. Kelompok 3. 4. 5. 6. Kenapa lama sekali? Nah, ada semua di situ di depan, tinggal diukur saja. Apanya yang bikin lama? Iya. Ya, tinggal dibagi. Tadi saya sudah katakan, kalau ada komanya di situ, usahakan bulatkan saja supaya mudah menghitung. Tapi untuk selanjutnya, ketika mendapatkan, tidak usah dibulatkan ya. Ya. Bulatkan saja itu udah 3. Sudah? Sekarang sambil mencari, kita lihat yang sudah selesai. Ini, silakan masing-masing jawab. Silakan kasih naik kertas tak. Yang perhatikan gambar ini. Ya, tulis nama tak. Ini tugas individu ya. Kalau sudah selesai itu anunya. Kertas Pak. Ya. Ya. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan tulis. Diidentifikasi, tidak usah gambar. Identifikasi, tulis mana yang termasuk lingkaran. Ya. Tulis permukaan lingkaran. Langsung dijawab. Langsung ditulis semuanya. Mana yang termasuk lingkaran? Iya. Ya, langsung saja tulis. Ya, langsung jawabannya saja. Nomor 1 termasuk lingkaran adalah, tulis misalnya apa? Tulis namanya. Sudah? Sudah? Yang mana? Ini nih, iya. Sebentar itu juga. Karena ada misalnya tadi yang persentase. Waktunya juga tinggal beberapa menit. Kita selesai. Sudah?
Sudah. Nah, yang kedua, disajikan satu gambar lingkaran. Peserta didik mampu menjabarkan bagian-bagian lingkaran. Ya, yang mana di situ bagian-bagian lingkaran? Titik pusat, tulis titik pusatnya. Tulis saja titik pusat atau A sama dengan apa? Letak-letaknya sama tadi di bagian-bagian lingkaran. Letaknya titik pusat yang mana di situ? Di gambar, perhatikan gambarnya. Ini. Yang ada di gambar. Sini ya. Hubungkan dengan ini. Oh, yang mana sini titik pusatnya? Yang mana jari-jarinya? Banyak di sini ya jari-jari. Mana diameternya, jurin, temperan, tali busur, apotema. Sudah? Nah, kalau ada sudah selesai, silakan nomor 3 juga. Jika panjang jari-jari sebuah lingkaran 6 cm, tentukan panjang diameter lingkaran tersebut. Tadi sudah ada. Ya maaf ya, seharusnya saya bagikan ini tapi nggak cukup di instrumen soal untuk individu. Sudah?
Ya, oke. Baik, sambil dikerja atau nanti sebentar saya bagikan karena tidak cukup lembaran untuk individunya. Sudah cukup ya? Nah, nanti saya bagi untuk dikerjakan. Untuk melihat sampai sejauh mana pemahaman tentang lingkaran. Apakah sudah bisa membedakan atau tidak. Ya, oke. Sambil dikerja, kembali saya ingatkan untuk kepada anak-anakku semua bahwa meraih cita-cita itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ingat, meraih cita-cita itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh perjuangan, bukan santai-santai. Nah, coba kita lihat burung-burung yang terbang di atas kita, mulai dari pagi berangkat, pulang sore. Apa tujuannya? Hanya untuk mencari makan. Hanya untuk mencari makan. Begitupun kita. Anakku ini punya cita-cita semua. Dan itu harus diraih dengan penuh dengan kesungguhan. Kapan tidak bersungguh-sungguh untuk belajar, maka apa yang akan diraih itu akan susah, akan sulit. Sehingga mulai dari sekarang mantapkan memang dalam diri kita bahwa saya harus bisa. Saya harus bisa dan meraih cita-cita saya. Kedua, gunakan waktu tak untuk belajar lebih giat. Apalagi ini masalah lingkaran, berhubungan manfaat-manfaatnya ketika mempelajari tentang lingkaran banyak sekali. Banyak sekali. Apalagi misalnya ada nanti jadi penjahit. Ada jadi penjahit. Nah, itu harus berhubungan dengan yang namanya lingkaran. Berhubungan dengan lingkaran. Karena ada istilahnya lingkar baju. Lingkar apa namanya ini? Pinggang. Begitupun yang lain. Yang lainnya pasti akan berhubungan dengan ukuran-ukuran lingkaran. Dan sekali lagi, jadikan matematika itu mudah dan matematika itu sampai tua pun, sampai kita tua, sampai kita menjelang mati akan selalu berhubungan dengan matematika. Tidak ada pekerjaan yang kita kerja lepas dari yang namanya matematika. Semuanya apa? Semuanya selalu ada matematikanya. Apapun yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan sudah masuk ke menghitung keliling lingkaran dan keliling luas lingkaran. Keliling luas, maaf, bukan keliling luas ya, menghitung keliling lingkaran dan luas lingkaran. Jadi jangan dilupa. Tadi bagian-bagian lingkaran, unsur-unsur lingkaran sudah ditahu. Kemudian menentukan diameter sudah bisa, menentukan jari-jari juga sudah bisa, karena dasarnya dari situ semua diameter dengan jari-jari. Nah, ya, nanti sebentar dilanjutkan untuk tugas individunya, karena waktu sudah habis. Mari kita tutup pelajaran kita kali ini dengan membaca doa. Doa setelah belajar. Dipimpin oleh siapa? Ketua kelas. Silakan. Siap.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat.